Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anakuna minal jahilin. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini kita akan mengadakan satu latihan sorof, ya, satu contoh. Saya katakan satu percontohan bagaimana melatih sorof secara mudah dan menyenangkan. Jadi acara ini masih lanjutan dari kajian memperbagikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ya. Jadi kita sudah sampai pada halaman berapa waktu itu, kalau saya tidak salah halaman 31 dari bukunya, ya. Tentang apa itu? Kata jadian atau kata turunan. Nah ini kata kuncinya, kata jadian atau kata turunan. Nah ini kalau kita hubungkan dengan ilmu sorof, maka yang dimaksud dalam ilmu sorof sebetulnya ilmu sorof atau ilmu tasrif itu adalah hampir sama, ya, pengertiannya dengan kata pembuatan itu, penyusunan kata jadian atau kata turunan tadi. Jadi ini rumus yang pertama, saudara perhatikan. Ketika kita mempelajari satu bahasa, terutama yang sudah berusia dewasa, maka yang harus diperhatikan itu adalah big picture, ya, big picture atau gambaran umum dari bahasa yang mau kita pelajari. Nah, khusus dalam ilmu sorof yang masalah ini, ya, bagan yang saya beri nama ini bagan ilmu sorof. Jelas nggak Pak di gambarnya? Bisa kelihatan nggak? Ya, oke. Ilmu sorof bukan ilmu teoritis, ya. Itu ilmu sorof bukan ilmu teoritis. Karena itu akan salah kalau saudara mempelajarinya secara teoritis. Karena itu sehingga kita dengar secara olok-olok atau apa, bahkan secara sinis, bahwa kalau kita belajar ilmu sorof kita bisa menjadi sakit saraf. Itu karena orang yang bersangkutan tidak mengerti atau pernah belajar mungkin nggak sukses gitu kan, nggak sukses mempelajari ilmu sorof sehingga dia pusing, ya, istilah lainnya olok-olokannya sakit saraf. Itu karena salah belajar. Artinya menganggap ilmu sorof sebagai ilmu teoritis. Oke, saya ulangi. Ini kita sama-sama memegang bagan ilmu sorof yang tadi saya katakan big picture, gambaran umum dari ilmu sorof. Coba, Pak. Ini gambaran umum dari ilmu sorof ini kalau kita ambil dari peristilahan aslinya, peristilahan pesantren kitab, maka ini gambaran tentang dua cara pemecahan kata, ya. Dua cara pemecahan kata dalam ilmu sorof, yaitu pemecahan menurun dan pemecahan mendatar. Ini kita gunakan istilah perkataan silang aja, ya. Pemecahan menurun, ya, turun ke bawah. Ini kita lihat menurun, ya. Pemecahan menurun dan kemudian pemecahan mendatar. Mendatar dari kiri, dari kanan ke kiri, ya. Nah, pemecahan menurun itu diistilahkan dengan tasrif lugawi. Saya ulangi. Pemecahan menurun disebut dengan istilah tasrif lugawi. Pemecahan mendatar disebut dengan istilah tasrif istilahi. Apa itu tasrif lugawi? Apa itu tasrif istilahi? Untuk sementara sekarang ini jangan dipikirkan dulu. Ingat, kita bukan belajar. Cuma yang harus kita perhatikan sekarang, dengan kita memegang bagan ilmu sorof ini, kita bisa langsung latihan, ya. Dan bisa langsung latihan. Jadi sekarang mari kita coba dulu membaca dulu. Kita coba membaca polanya dulu, ya. Kita coba membaca polanya dulu. Mulai dari fi'il madi. Kita lakukan proses pemecahan kata menurun. Nanti mendatar, ya. Satu juga yang perlu diperhatikan, coba saudara lihat kata yang terdapat di paling kanan atas, ya. Kata paling kanan atas. Paling kanan atas nomor 1, urutan ke-1, fa'ala. Jadi tadi saya katakan ilmu sorof itu sama dengan pemecahan kata dari bawah, dari atas ke bawah, terus ke sampingnya. Nah, saudara perhatikan, kata fa'ala ini menjadi kata pertama yang nanti akan berkembang menjadi 104 kata. Jadi dari satu kata
kita bisa memecahkannya, apa menurunkannya, ataupun apa istilahnya ya, menasrifnya menjadi 104 kata minimal. Dari satu kata bisa menjadi 104 kata. Itu keistimewaan ilmu saraf ya, yang tidak dimiliki oleh ilmu bahasa, oleh bahasa apapun. Keistimewaan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa apapun di dunia ini. Nah, sekarang mari kita langsung saja membaca polanya dulu. Nanti setelah kita membaca pola ini, kita akan bisa mengembangkan kata-kata lain dengan pola ini. Itu cara belajar saraf yang saya kira cepat ya, benar dan bisa menyenangkan. Mari kita mulai. Misalnya kita baca dari fa'ala ya. Kita baca bareng-bareng. Saya duluan. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Harus diperhatikan juga bahwa ketika kita mempelajari bahasa itu, kita harus betul-betul menghayati dan mempraktikannya. Termasuk ketika kita mempelajari saraf ini, maka ingat bahwa kita harus mempraktikannya. Seperti yang pernah saya ajarkan dulu secara pintas, maka ketika kita mengucapkan fa'ala, coba tangan kita menunjuk ke sebelah kanan. Ketika fa'ala ya, satu orang fa'ala, fa'ala, dua orang ya, fa'alu. Terus fa'ala sama juga fa'ala, tunjukkan tangan ke kanan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, sama dengan fa'ala, fa'ala, fa'alata, fa'alna. Kenapa sama? Fa'ala dengan fa'ala kenapa sama? Sama-sama menunjuk ke kanan maksudnya. Karena memang yang menjadi objek itu adalah orang ketiga ya. Jadi objek adalah orang ketiga. Bedanya yang satu tadi, yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Karena kita menunjuk ke depan, anta melalui fa'alta ya. Fa'alta menunjuk ke depan. Artinya kita berhadapan dengan lawan bicara. Fa'alta, fa'altuma, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Oke, sekarang orang pertama yang kita tunjuk. Fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Ya, banyak ya. Fa'altu, karena kan nahnu itu mewakili orang banyak ya. Mewakili lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke, yang mana kita ulangi? Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pola berikutnya, fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Sama seperti tadi. Coba apa? Ikuti saya ya. Menunjuk ya, menunjuk ke kiri, ke kanan ya. Ya fa'alu, ya fa'alani, ya fa'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Coba ya. Jadi memperagakan, melakukan simulasi tadi itu dalam rangka menghayati. Ya tentu untuk sementara ya. Nanti selanjutnya nggak usah begitu ya. Ini untuk sementara supaya kita nanti mengerti secara perlahan meresap pengertian. Kenapa harus seperti itu ya? Terutama ini untuk anak-anak penting ya. Ya kita juga pertama-tama kan nggak tahu seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita ke pola berikutnya, masdar ya. Mulai ya. Fa'lan, fa'laini, fa'latin, fa'latan, fa'lataini, fa'latin. Oke, itu masdar.
masdar, ya. Nggak usah dipertanyakan dulu masdar itu apa. Sekarang kita bukan mau belajar teori, ya. Jangan dipertanyakan. Kemudian sekarang isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, fa'ilani, fa'ilani, fa'iluna, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatani, fa'ilatun. fa'ilatun. Oke, lanjut. Isim maf'ul. Maf'ulun, Maf'ul, maf'ulani, maf'ulani, maf'uluna, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatani, maf'ulatun. maf'ulatun. Lanjut, fi'il amr. If'al, If'al, if'ala, if'ala, if'alu, if'alu, if'ili, if'ali, 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 if'ala, if'ala, if'alna. if'alna. Fi'il apa ini? Fi'il nahi, ya, sekarang, ya. Fi'il nahi. La taf'al, La taf'al, la taf'ala, la taf'ala, la taf'alu, la taf'alu, la taf'ali, la taf'ali, la taf'ala, la taf'ala, la taf'alna. la taf'alna. Isim makan, isim zaman. Zaman. Maf'alun, Maf'alun, maf'alani, maf'alani, mafa'ilu, mafa'ilu, maf'alatun, maf'alatun, maf'alatani, maf'alatani, mafa'ilu. mafa'ilu. Isim makan sekarang sama, ya, dengan isim zamannya. Tapi mari kita latih, nggak peduli sama atau enggak. Biasanya kalau di buku-buku itu kalau sama dikasih tanda dua aja, ya. Sekarang kita mau berlatih, bukan mau menikah. Maf'alun, Maf'alun, maf'alani, maf'alani, mafa'ilu, mafa'ilu, maf'alatun, maf'alatun, maf'alatani, maf'alatani, mafa'ilu. mafa'ilu. Lanjut. Ismu alat, isim alat. Mif'alun, Mif'alun, mif'alani, mif'alani, mafa'ilu, mafa'ilu, mif'alatun, mif'alatun, mif'alatani, mif'alatani, mafa'ilu. mafa'ilu. Lanjut. Fi'il madhi majhul. Kata kerja pasif, ya. Fu'ila, 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 fu'ilu, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilna, fu'ilta, fu'ilna, fu'iltuma, fu'iltuma, fu'iltum, fu'iltum, fu'ilti, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltunna, fu'iltu, fu'iltu, fu'ilna. fu'ilna. Mudhari majhul, mudhari majhul. Yuf'alu, Yuf'alu, yuf'alani, yuf'alani, yuf'aluna, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alu, tuf'alani, tuf'alani, yuf'alna, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alu, tuf'alani, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alani, tuf'alna, tuf'alna, uf'alu, uf'alu, nuf'alu. nuf'alu. Ya, itu pertama, ya, langkah pertama. Nanti tahap berikutnya saya menyebutkan bahasa Arabnya, Anda menunjukkan terjemahannya, ya. Nah, sekarang tahap awal kita pahami dulu. Fa'ala adalah fi'il madhi, ya. Ini menjadi kata yang menjadi pola untuk semua pemecahan kata dalam bahasa Arab. Ini pola dasarnya adalah ini, ya. Fa'ala itu fi'il madhi, artinya dia laki-laki telah mengerjakan, ya. Telah mengerjakan. Jadi secara luas nanti artinya telah mengerjakan, telah bertindak, telah melakukan, telah mengamalkan dan lain-lain, ya. Telah berbuat dan lain-lain. Jadi fa'ala mengandung pengertian seorang laki-laki telah berbuat. Fa'ala 2 orang, ya. Fa'alu 3 orang. Berikutnya fa'alat seorang wanita telah berbuat, bekerja, melakukan, beramal, ya, bertindak. Fa'alat. Fa'alata 2 orang perempuan, fa'alna 3 orang perempuan. Berikutnya fa'alta. Fa'alta. Anda, kamu, lu, telah berbuat, telah melakukan, telah bekerja. Fa'alta 1 orang, fa'altuma 2 orang, fa'altum lebih dari 2 orang, ya. Sekarang ada berapa? Itu, ya. Fa'ala, ya, fa'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al, lataf'al, maf'alun, maf'alun, if'alun, fi'lan, if'alu. Ada 2. Nah, ini kita pahami artinya, ya. Kalau fa'ala menyatakan
dia laki-laki telah bekerja. Kalau yaf'alu fi'il mudhari, dia laki-laki satu orang sedang bekerja, akan bekerja atau terus menerus bekerja ya. Jadi itu cakupan makna fi'il mudhari ya. Sedang, akan, terus menerus, ada 3 makna. Kemudian fa'lan. Fa'lan ini masdar, bisa pekerjaan, artinya bisa pekerjaan, bisa kerjanya gitu kan, pekerjaan atau kerjanya atau cara kerja gitu kan. Ini menandakan keadaan ya. Kemudian fa'ilun, pelaku. Berarti kalau fa'ala telah bekerja, fa'ilun orang yang bekerja, orang yang mengerjakan, orang yang bertindak. Kemudian maf'ul. Maf'ul ini sasaran ya, sasaran. Berarti orang yang dikerjain, yang jadi objek, yang jadi sasaran ya, orang yang dikerjain. If'al, kata perintah ya. Berarti kalau fa'ala telah bekerja, if'al, bekerjalah. Kemudian la taf'al, jangan kerjakan, jangan lakukan, jangan amalkan, jangan bertindak, jangan tidak, gitu kan? Kira-kira seperti itu ya. Kemudian sim zaman, maf'alun menyatakan waktu ya, waktu tindakan, pekerjaan, perbuatan, amal berlangsung, itu namanya zaman. Kemudian makan, isim makan menggambarkan tempat kejadian ya, tempat kejadian. Kalau kita nonton OPJ, TKP ya, tempat kejadian perkara, itu isim makan ya, menggambarkan TKP. Kemudian if'alun, if'alun mengucapkan pengertian alat, alat. Jadi ketika kita bekerja itu ada tempat, ada apa? Waktu, ada waktu, ada alat ya, ada alat. Kemudian fu'ila, ini adalah fi'il madhi majhul. Ini biasanya diterjemahkan dengan awalan di atau ter ya. Kalau aktifnya itu memukul, maka pasifnya itu apa? Dipukul atau terpukul ya. Yuf'alu. Kalau fu'ila artinya telah dipukul misalnya kan. Kalau yuf'alu sedang di. Nah, sedang di ya. Kalau fu'ila telah di, kalau yuf'alu sedang di. Oke. Sekarang saya tanya ya. Saya tanya dengan bahasa Arabnya, Anda jawab pengertiannya. Terjemahkan langsung ya. Fa'ala. Jawab yang tegas, jawab yang tegas dan jelas. Fa'ala. Yaf'alu. Dia sedang berbuat. Fa'lan. Dan pekerjaan, tindakan. Fa'ilun. Yang berbuat. Maf'ulun. Yang dikerjain. Korban ya. Saran. If'al. Kerjakan. La taf'al. Jangan dikerjakan. Maf'alun. Waktu. Maf'alun. Tempat. Mif'alun. Alat. Fu'ila. Yuf'alu. Sedang bekerja. Oke. Sekarang kita akan setelah ini kita akan berlatih dengan kata-kata yang lain dengan memperhatikan pola itu ya. Kebetulan kita punya file yang berisi 80% kata-kata dalam Al-Quran ya. Ini kita temukan di internet. Ini udah saya bagikan dulu ya. Ya, kita akan mulai dari pola fa'ala yaf'alu ya. Di sini bersama dengan ini ya. Ini polanya fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu, nanti ada fa'ala yaf'ulu dan lain-lain. Sekarang kita berlatih dengan pola fa'ala yaf'alu. Jadi saya sebutkan kata yang kita latih ya, kata yang mau dilatih, Anda ikuti kembangkan berdasarkan pola. Oke ya, mulai dari fataha. Bisa? Coba. Coba siapa yang mau memimpin? Siapa yang mau memimpin? Lain coba, lain tolong memimpin deh. Lain tolong memimpin. Mulai dari kata kerja fataha. Fataha. Coba, kita sih fi'il madhi lebih dulu. Enggak, kalau saya sebutkan artinya dulu. Di kembangkan aja. Di tasrif. Fa'ala terus ke bawah, tasrif menurun. Tasrif menurun atau tasrif lugawi. Iya, lah yang memimpin ya. Ikuti. Fataha.
Fataha. Fataha. Fataha. Fatahu. Fatahu. Fatahat. Fatahat. Fatahata. Fatahata. Fatahna. Fatahna. Fatahta. Fatahta. Fatahtuma. Fatahtuma. Fatahtum. Fatahtum. Fatahti. Fatahti. Fatahtuma. Fatahtuma. Fatahtunna. Fatahtunna. Fatahtu. Fatahtu. Fatahna. Fatahna. Ya itu fi'il madhi tadi ya. Lanjut ke fi'il mudhari'nya. Yaftahu. Yaftahu. Yaftahani. Yaftahani. Yaftahuna. Yaftahuna. Taftahu. Taftahu. Taftahani. Taftahani. Yaftahna. Yaftahna. Taftahu. Taftahu. Taftahani. Taftahani. Taftahuna. Taftahuna. Taftahina. Taftahina. Taftahani. Taftahani. Taftahna. Taftahna. Aftahu. Aftahu. Naftahu. Naftahu. Masdar. Fathan. Fathan. Fathaini. Fathaini. Fathatin. Fathatin. Fathatan. Fathatan. Fathataini. Fathataini. Fathatin. Fathatin. Isim fa'il. Fatihun. Fatihun. Fatihani. Fatihani. Fatihuna. Fatihuna. Fatihatun. Fatihatun. Fatihatani. Fatihatani. Fatihatun. Fatihatun. Isim maf'ul. Maftuhun. Maftuhun. Maftuhani. Maftuhani. Maftuhuna. Maftuhuna. Maftuhatun. Maftuhatun. Maftuhatani. Maftuhatani. Maftuhatun. Maftuhatun. Kemudian fi'il amr. Lanjut. Iftah. Iftah. Iftaha. Iftaha. Iftahu. Iftahu. Iftahi. Iftahi. Iftaha. Iftaha. Iftahna. Iftahna. Lanjut. La taftah. La taftah. La taftaha. La taftaha. La taftahu. La taftahu. La taftahi. La taftahi. La taftaha. La taftaha. La tahtafna. La taftahna. Isim zaman. Maftahun. Maftahun. Maftahani. Maftahani. Mafatihu. Mafatihu. Maftahatun. Maftahatun. Maftahatani. Maftahatani. Mafatihu. Mafatihu. Isim makan. Maftahun. Maftahun. Maftahani. Maftahani. Mafatihu. Mafatihu. Maftahatun. Maftahatun. Maftahatani. Maftahatani. Mafatihu. Mafatihu. Kemudian Lanjut. Miftahun. Miftahun. Miftahani. Miftahani. Mafatihu. Mafatihu. Miftahatun. Miftahatun. Miftahatani. Miftahatani. Mafatihu. Mafatihu. Kemudian fi'il madhi majhul. Futiha. 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 Futihu. Futihu. Futihat. Futihat. Futihata. Futihata. Futihna. Futihna. Futihta. Futihta. Futihtuma. Futihtuma. Futihtum. Futihtum. Futihti. Futihti. Futihtuma. Futihtuma. Futihtunna. Futihtunna. Futihtu. Futihtu. Futihna. Futihna. Kemudian fi'il mudhari Mudhari majhul. Yuftahu. Yuftahu. Yuftahani. Yuftahu.